Selamat pagi, Pak Bintang dan Bu Elsa. Kesempatan kali ini kami dari kelompok TLX MRK akan mempresentasikan hasil MCK komunal yang telah kami susun. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang integrasi pekerjaan. Pekerjaan kami dimulai dengan pendesainan engineering detail berupa gambar kerja yang dibuat sesuai dengan pertimbangan hasil survei yang dilakukan di sekitar MCK komunal yang akan dibangun ini. Lalu dari DED itu sendiri dibuat work breakdown structure atau WBS yang kemudian dibuat Bill of Quantity atau BOQ. Nah, ketika BOQ ini sudah cukup rampung, dapat digunakan untuk menyusun schedule atau jadwal pembuatan MCK umum ini. Lalu juga dapat dibuat AHS, analisis harga satuan, yang kemudian akan dibuat rancangan anggaran biaya. Risk analisis sendiri sudah dapat dibuat ketika WBS telah selesai. Dan jika terdapat perubahan, misalnya di bill of quantity, maka akan berpengaruh ke schedule dan ke total cost yang akan dihasilkan nanti. Dan jika perubahan yang terjadi ada di bagian awal, di bagian DED, maka semua harus diganti. Dari segi metode, volume mungkin, biaya, dan juga schedule. Dan pada akhirnya juga analisis resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyek overview. Kampung Mustika Kaliadem Moerangke terletak di RW 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi permukiman ini berada tepat di belakang komplek perumahan Pluit Karang Asri, dan lokasi permukimannya itu ada di atas bantaran Kali Mustika Kaliadem. Permukiman ini mayoritas dihuni oleh para nelayan yang bekerja di sektor perikanan. Minimnya kemampuan secara finansial dari para nelayan menyebabkan sarana dan prasarana lingkungan seperti air bersih, sarana air limbah, jamban, dan pengelolaan sampah itu cenderung diabaikan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merekomendasikan alternatif teknologi pengelolaan sanitasi lingkungan, khususnya untuk jamban dan air limbah, pengelolaan air limbah domestik yang cocok dengan kondisi masyarakat yang ada di permukiman Mustika Kaliadem Moerangke. Lingkup pekerjaan berupa design and build, perizinan dan lain sebagainya di luar tanggung jawab kontraktor. Kemudian adalah deliverable. Yang pertama itu bangunan MCK. Bangunan MCK terdiri dari atas 4 ruangan. 2 ruangan untuk MCK, untuk WC, 2 ruangan lagi itu untuk kamar mandi. Jadi masing-masing itu untuk pria dan wanita. Dan area cuci terdapat di area belakang dari 4 ruangan tersebut. Kedua adalah unit pengolahan air limbah yang terpilih berupa anaerobic buffer reactor. Selanjutnya adalah lokasi proyek. Lokasi proyeknya dapat dilihat pada gambar, terdapat kotak warna merah kecil, ada tulisan MCK komunal. Jadi lokasi proyeknya itu terdapat di pinggir kali dan di sekitar permukiman Mustika Kaliadem. Sebelum melakukan pembangunan MCK tersebut, dilakukanlah survei. Jumlah responden survei itu ada 127 orang. Dengan hasil survei yaitu 82 rumah, yaitu 65% memiliki jamban rumah tangga dan 45 rumah, sekitar 35% tidak memiliki jamban. Jamban yang digunakan masyarakat di permukiman Mustika Kaliadem tidak dilengkapi dengan tangki septik sebanyak 67% dan sebanyak 33% masyarakat menjawab tidak tahu. Artinya masyarakat sendiri itu belum mengetahui apa itu tangki septik dan belum mengetahui apa pentingnya untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air atau sungai. Kemudian ini adalah hasil survei fisik. Dapat dilihat pada gambar yaitu rumah-rumah yang dimiliki penduduk Mustika Kaliadem ini dindingnya terdiri dari triplek kayu, kemudian atapnya mayoritas ditutup oleh asbes. Selain itu juga ada yang menggunakan tenda bambu dengan ditutupi dengan terpal, dan jarak antar rumah di permukiman ini adalah rapat-rapat atau sempit sehingga lahan
yang digunakan pada proyek ini itu tidak luas, jadi lahannya terbatas. Ini adalah kondisi existing sanitasi di permukiman Mustika Kali Adem. Dilihat pada gambar, yaitu gambar sebelah kiri, ini adalah gambar sumber air yang digunakan masyarakat. Jadi sumber air bersihnya ini berasal dari air kali yang dipompakan ke sumur, dan dari sumur didistribusikan ke rumah-rumah warga. Untuk gambar yang tengah, ini adalah kondisi pembuangan. Jadi di sini ada pipa pembuangan dari salah satu jamban atau toilet rumah penduduk, langsung dibuang begitu saja ke kali tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Untuk gambar yang ketiga, yaitu gambar di sebelah kanan, ini adalah salah satu contoh toilet dan kloset ya seperti pada gambar ini. Jadi kondisinya memang kurang layak, bisa dibilang kurang layak karena hanya tertutupi oleh asbes dan kloset ini hanya lubang yang ditutupi dengan kayu. Kemudian ini adalah gambar lokasi rencana proyek. Di sini ada MCK komunal. Seperti pada gambar sebelumnya yang sudah dijelaskan, ini ada di pinggiran kali, di dekat pintu air. Jadi ini masih ada di darat, bukan di atas kali pembangunan MCK-nya. Nah, untuk MCK-nya sendiri, ini dekat dengan gapura permukiman Mustika Kali Adem. Jadi penduduk yang tidak memiliki jamban atau toilet sendiri dapat menggunakan MCK komunal yang akan direncanakan, sehingga tidak perlu jauh untuk mencari MCK lainnya. Selanjutnya adalah perencanaan MCK komunal. MCK komunal yang direncanakan ini berkapasitas 40 orang. Hal ini mempertimbangkan kondisi lahan yang tersedia ini sangat terbatas karena yang saya jelaskan sebelumnya tadi, padatnya rumah penduduk yang dibangun di atas bantaran kali. Sedangkan MCK komunal ini direncanakan ini akan dibangun di atas tanah. MCK komunal akan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah domestik terpilih, yaitu anaerobic buffer reactor. Perhitungan perencanaan MCK mengacu pada standar yang berlaku di SNI 03-2399 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan bangunan MCK umum. Nah, data perencanaan bangunan MCK komunal yang digunakan yaitu sebagai berikut. Penduduk yang akan dilayani adalah 40 orang, luas lahan yang tersedia hanya 5 meter kali 3 meter. Sumber air berasal PDAM yang disalurkan melalui toren air existing berkapasitas 1.050 liter dengan menara air setinggi 4 meter. Jadi pada perencanaan ini sudah ada toren air punya swadaya masyarakat, namun tidak terpakai karena masyarakat menggunakan air tanah, rencananya menggunakan air tanah yang akan dipompakan ke toren, kemudian didistribusikan. Tapi ternyata itu tidak berfungsi karena air tanah sendiri juga kualitasnya kurang bagus dan rasanya asin. Jadi pada perencanaan ini, toren dan menara airnya itu akan dipakai dan ditambahkan dengan pompa. Jadi toren dan menara tidak masuk ke RAB. Banyaknya ruang mandi, tempat cuci, dan kakus yang direncanakan adalah kamar mandi 2 yang sudah dijelaskan tadi, wanita dan pria, untuk kakus, WC, itu dua ruang untuk wanita dan pria, dan tempat mencuci 1 ruang di belakang. Selanjutnya adalah DED dan MCK komunal. Jadi dapat dilihat untuk kamar mandi WC ini ukurannya adalah 1,2 kali 1 meter. Kemudian untuk tempat cuci ukurannya itu adalah 600 kali 0,6 meter atau 60 cm kali 3,2 meter. Jadi masing-masing itu dilengkapi dengan bak air. Untuk kamar mandi bak airnya setinggi 1 meter. Terus untuk air bersihnya ini terdapat garis biru. Pipa air bersih dapat dilihat di sini disalurkan pada gambar ini warnanya biru. Kemudian untuk pipa-pipa air limbah ini disalurkan melalui garis yang berwarna merah. Untuk WC-nya sendiri
ini menggunakan kloset jongkok, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Mustika Kali Adem. Nah, untuk di belakang ini, di bawah tempat mencuci, itu ada instalasi pengolahan air limbah domestik yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini ada ABR. Jadi, luas seluruhnya adalah 3 meter kali 4,5 meter untuk bangunan MCK-nya. Dan instalasi pengolahan air limbahnya ini. Kemudian ini tampak dari MCK komunal. Ini pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah tampak depan dari MCK komunal, yaitu ada 4 pintu. Masing-masing tinggi pintu adalah 2 meter kali 60 cm. Untuk gambar kedua yang di tengah ini adalah tampak belakang. Tampak belakangnya sendiri ini adalah tempat mencuci yang dilengkapi dengan 3 keran. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga, gambar sebelah kanan, ini adalah gambar tampak samping. Bisa dilihat di sini toren dan menara air. Jadi toren dan menara air ini ada di kondisi existing, tidak diperhitungkan di RAB, dan hanya menambahkan pompa yang ada di bawah menara air ini. Jadi pompa yang berasal dari pipa induk PDAM dipompakan ke toren air. Ini adalah gambar potongan MCK komunal. Jadi ini ada MCK, ada potongan AA. Di sini dapat dilihat ada kloset jongkoknya, kemudian bak WC ukuran 40 x 60 x 40, keramik dinding digunakan ukuran 25 x 25 cm, dan bak mandinya ukuran 80 x 60 x 100 cm. Kemudian yang tengah ini potongan BB, dapat dilihat di sini ada potongan dari ABR-nya ya, anaerobic buffer reaktornya di sini. Bisa dilihat ini ada di bawah tempat mencuci. Kemudian potongan CC juga sama, ini potongan pada kamar mandi. Jadi ininya setinggi 1,5 meter ya, tinggi bak mandinya itu 1 meter ya. Selanjutnya adalah detail pondasi, kolom, dan atap. Jadi untuk gambar yang pertama, ini gambar atap. Atapnya ini menggunakan atap aspal bitumen dengan reng menggunakan 3 x 4 cm, kuda-kudanya ukuran 8 x 12 cm, kasonya atau usuknya digunakan ukuran 5 x 7 cm, gordingnya 8 x 12 cm menggunakan papan bubungan, balok hubungan, dan plat bagel. Kemudian ini ada detail pondasi. Detail pondasinya yang akan direncanakan menggunakan pondasi batu kali. Dapat dilihat urukan dari bawah urukan pasir 5 cm, kemudian pasangan batu kosong setinggi 5 cm, pasangan pondasi batu kali tingginya 70 cm, kemudian pasir uruk 10 cm. Sebelum pasir di sini ada urukan tanah. Di atasnya pasir itu ada spesi 3 cm, kemudian lantai keramik. Lantai keramik yang digunakan itu 20 x 40 cm. Di sini ada slough. Slough-nya ini ukurannya 15 x 20 dengan menggunakan besi diameter 12 mili. Selanjutnya ada pasangan bata trasram dengan tinggi 30 cm. Selanjutnya di atas pasangan bata trasram ini ada pasangan bata biasa. Pasangan bata biasa atau dindingnya ini dilengkapi dengan plester. Kemudian untuk mengikat dari slough ke pondasi batu kalinya ini ada angkur diameternya 12 mm. Kemudian ini detail kolom yang digunakan ukurannya 15 x 15 cm. Selanjutnya adalah perencanaan anaerobik buffer reaktor. Data-data yang digunakan yaitu penduduk yang akan dilayani 40 orang sesuai dengan kapasitas MCK. Kemudian kebutuhan air bersihnya ini 60 liter per orang per hari. Sumbernya dari standar pelayanan minimum pemakaian untuk hidran umum. Sumbernya ini dari Dirjen Cipta Karya tahun 2007.
debit air limbah diasumsikan 70% dari kebutuhan air bersih. Material yang digunakan ini beton, bentuknya itu persegi. Jadi perencanaan ABR ini berdasarkan Peraturan SNI 8455 tahun 2017 tentang perencanaan pengelolaan air limbah rumah tangga dengan sistem reaktor anaerobik bersekat atau SRAB dan DEWATS, sumbernya dari Borda. Karakteristik air limbah domestik yang digunakan yaitu BOD 220 mg per liter, COD-nya 500 mg per liter, dan TSS-nya 500 mg per liter. Sumbernya ini Sumarno tahun 2002. Sumarno tahun 2000. Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas ABR. Jadi perencanaan ABR ini menggunakan spreadsheet DEWATS yang menggunakan program Microsoft Excel. Nanti di slide setelah ini nanti ada spreadsheet-nya lengkap. Kemudian debit air limbahnya ini dihitung 60 liter kali 70%, yaitu 42 liter per orang per hari. Kapasitasnya berarti 42 orang per hari, liter per orang per hari kali 40 orang, jadi 1.680 liter per hari, atau 1,68 meter kubik per hari untuk kapasitas ABR yang akan direncanakan. Nah, ini untuk perhitungan spreadsheet DEWATS untuk perhitungan dimensi ABR. Jadi di sini dapat dilihat untuk bak pengendap ini digunakan lebar 0,5 meter, untuk kedalamannya 1 meter dengan freeboard 0,3 meter. Nah, untuk lebar dari chambernya sendiri atau di ABR-nya sendiri itu 0,5 dengan kedalamannya ini 0,6 dengan 0,6 ini per kompartemen dengan kedalamannya 1 meter dan freeboard 0,3. Jadi ketinggian totalnya itu 1,3 meter dengan lebarnya itu 0,5. Kemudian untuk lebar dari downflow-nya ini 0,25. Jadi aktual volume buffer reaktor ini totalnya adalah 1,7 meter kubik. Dengan menggunakan time of most water flow-nya itu 24 jam. Jadi pengalirannya diasumsikan 24 jam. Kemudian COD-nya 500, BOD-nya 220. Sehingga COD per BOD rasionya itu 2,27. Kemudian SS per COD yang digunakan ini adalah 220 per 500, jadi 0,44. Suhu yang diasumsikan adalah 25 derajat Celcius dengan desludging intervalnya 24 bulan dengan menggunakan HRT atau waktu detensi di bak pengendap itu 2 jam. Didapatkan COD removal rate di bak pengendap ini 25,67%. Pada BOD-nya itu 27,21%, sehingga COD dan BOD yang masuk ke buffer reaktor ini 371,67 dan 160,15 mg per liter. Dengan faktor-faktor yang digunakan pada perhitungan yaitu F-nya 1, F overload 1, F strength 0,9, F temperature 1, didapatkan total COD removal rate-nya 88,06%, kemudian total BOD removal rate-nya 90,26%. Jadi pada saat FWN ini COD-nya itu sudah 59,70 mg per liter dan BOD-nya 21,42 mg per liter dengan sludge akumulasi rata-rata rate-nya 0,00332. Kemudian total waktu detensi di buffer reaktor ini totalnya 23,13 jam atau hampir 24 jam dengan OLR atau organic loading-nya ini 0,16 kg meter kubik hari. Nah, setelah diperhitungkan pada perhitungan sebelumnya, ini didapatkan rekapitulasi dimensi unit ABR
dengan panjang 1,7, lebar 0,5, kedalamannya 1, freeboardnya 0,3, jumlah kompartemennya 4, panjang ABR ini 0,6, jadi per kompartemen panjangnya 0,6, lebarnya 0,5, kedalamannya 1, dan freeboardnya 0,3. Jadi total kedalaman bak pengendap dan ABR itu sama-sama 1,3 meter. Jumlah kompartemennya ada 4. Nah, berikutnya adalah denah dan potongan ABR. Jadi pada gambar sebelah kanan ini adalah denah unit ABR. Bisa dilihat pada sebelah kanan, inletnya itu dari sebelah kiri. Diasumsikan utaranya di bawah. Inlet dari sebelah kiri masuk, kemudian ini bak pengendap, masuk ke 4 buffer reaktor, 4 kompartemen, kemudian outletnya ada di sebelah kanan. Ini adalah potongan AA-nya, bisa dilihat di sini, 60 cm, masing-masing 60 cm atau 0,6 per kompartemen, jadi totalnya 2,4 meter. Dengan panjang bak pengendap ini 1,7 meter, jadi total panjang ini 4,3 dikali 1,5 ya dengan dinding-dindingnya. Selanjutnya adalah potongan BB dan CC. Dapat dilihat fan ini menggunakan diameter 32 mili dengan manhole 25 cm. Jadi kedalamannya ini bisa dilihat 1,3 dan kedalaman totalnya jadinya 1,5, lebarnya 0,5 dan lebar totalnya ini adalah 0,7. Ini yang sebelah kanan ini potongan CC unit ABR. Nah, ini rekapitulasi penyisihan polutan organik pada unit ABR yang sebelumnya telah dijelaskan di tabel spreadsheet ABR-nya. Jadi BOD masuk 220, COD-nya 500, TSS-nya 220. Di bak pengendak removal-nya untuk BOD 27,21%, untuk COD 25,67%, untuk TSS 60%. Nah, jadi masing-masing effluent yang dikeluarinnya ini ada 160,15, untuk COD 371,67, untuk TSS 66. Di bak ABR, removal-nya ini untuk BOD 90,26%, untuk COD-nya 88,06%, dan untuk TSS-nya sebesar 75%. Nah, jadi effluent-nya ini adalah 21,42 untuk BOD, COD-nya 59,70 mg per liter, dan TSS-nya 20 mg per liter. Dengan baku mutunya dari BOD 30, COD 100, dan TSS 30. Jadi semua keluaran dari ABR ini telah dibawa baku mutu. Baku mutu yang digunakan ini adalah Permen LH nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Nah, ini adalah diagram alir kesetimbangan massa. Diagram alir kesetimbangan massa ini yang pertama masuk, influennya 1,6, 1,68, MBOD-nya 0,37, MCOD-nya 0,82, MTSS-nya 0,37. Kemudian masuk ke bak pengendap dengan masing-masing removal rate-nya. BOD 27,21%, 25,67%, dan TSS 60%. Jadi yang removal ini MBOD-nya 0,1, MCOD-nya 0,22 kg per hari, MTSS-nya 0,22. Nah, keluar dari bak pengendap berarti sebagai angka influent ABR, yaitu MBOD-nya 0,27, MCOD-nya 0,62, MTSS-nya 0,15. Masuk ke ABR dengan masing-masing removal rate-nya BOD 90,26%, COD 88,06%, dan TSS 75%. Jadi yang removal-nya ini MBOD-nya 0,24 kg per hari, MCOD-nya 0,55 kg per hari, dan MTSS-nya 0,11 kg per hari. Dengan effluent-nya yaitu MBOD 0,03 kg per hari, MCOD-nya 0,07 kg per hari, dan MTSS-nya 0,04 kg per hari. Selanjutnya adalah WBS Dictionary. Jadi dalam pembuatan MCK umum ini, yang pertama adalah pekerjaan preliminaris yang terdiri dari survei lapangan,
dan pekerjaan persiapan. Jadi survei lapangan ini dilakukan untuk sebagai acuan pembuatan DED. Lalu setelah terdapat DED, maka pekerjaan persiapan dimulai dengan pembuatan boplank di sekitar lahan, lalu juga pembersihan lahan, dan kemudian dapat langsung ke pekerjaan struktur yang terdiri dari pekerjaan tanah, lalu juga yang terdiri dari pekerjaan galian, pekerjaan urukan pasir, lalu pekerjaan fondasi, pembuatan saluran air limbah, dan instalasi pengolahan air limbah berupa ABR. Dan semua ini beracu pada SNI. Lalu ada pekerjaan pembesian dan juga pekerjaan beton untuk sluf dan kolom. Pekerjaan atap sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemasangan rangka atap dan penutup atap. Lalu pekerjaan dinding terdiri dari pemasangan dinding bata, pekerjaan acian, pekerjaan waterproofing pada bagian luar dinding, dan pemasangan keramik dinding untuk dinding bagian dalam. Pekerjaan lantai sendiri terdiri dari pekerjaan acian dan pemasangan keramik lantai di seluruh permukaan lantai. Lalu ada pekerjaan plumbing yang terdiri dari pemasangan pipa saluran air bersih, pemasangan kloset jongkok, bak mandi, floor drain, keran air, dan juga pipa saluran air kotor. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan elektrikal yang terdiri dari pemasangan kabel listrik, saklar lampu, dan pompa air. Lalu juga pekerjaan pintu dan kusen yang terdiri dari kusen dan pintu itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah durasi. Jadi setiap pekerjaan tadi dihitung durasinya dengan cara menggunakan rumus volume kerja dikali dengan koefisien dibagi dengan jumlah pekerja. Namun setelah melihat bahwa hasilnya itu sangat singkat dan kurang sesuai, dan maka kami menambahkan slack dan terjadi perubahan durasi sehingga harus berkoordinasi dengan tim biaya karena koefisien untuk pekerjanya diganti dengan rumus durasi dikali jumlah pekerja dibagi volume. Kurang lebih perhitungan durasinya adalah sebagai berikut. Jadi survei lapangan yang digunakan durasinya 17 hari. Ini merupakan real time yang kami lakukan sehingga koefisiennya 2,677. Untuk pembuatan boplank dan pekerjaan lainnya juga mengikuti durasi. Jadi kami menggunakan koefisien awal menurut SNI, lalu dengan jumlah pekerja 2-3 orang, terdapat durasi yang di bawah 1 hari. Jadi durasinya itu hari maksudnya. Lalu kalian bulatkan untuk menambahkan slack sehingga koefisien juga berubah. Contohnya boplank menjadi 0,133. Lalu untuk network diagram itu sendiri, jadi total durasi yang untuk membuat MCK umum ini adalah 31 hari kerja dengan perincian sebagai berikut. Jadi kalau yang survei lapangan kami lakukan dengan real, jadi sudah lewat. Untuk pekerjaan persiapan, pembuatan boplank dan pembuatan papan nama proyek dapat dilakukan bersamaan. Lalu ketika sudah selesai, baru bisa melakukan pembersihan lahan. Ketika lahan sudah bersih, hal yang selanjutnya dilakukan adalah penggalian, lalu urukan pasir, lalu masuk ke pekerjaan fondasi. Dan pada waktu yang bersamaan dengan pembuatan fondasi ini, dilakukan juga instalasi ABR, yang pekerjaannya seperti penggalian tanah, pekerjaan dinding beton bertulang, pemasangan atap beton, pembersihan atap beton, dan pekerjaan backflow. Lalu ketika pekerjaan tanah ini sudah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah pekerjaan sluf dan kolom yang dapat dilakukan secara bersamaan. Lalu ketika kolom sudah jadi, maka pekerjaan dinding dapat dimulai. Nah, pekerjaan waterproof dan keramik dinding ini dapat dilakukan secara bersamaan karena waterproof itu untuk bagian luar,
dan pemasangan keramik dinding ini tuh untuk bagian dalam, sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Lalu ketika pekerja melakukan waterproofing dan keramik dinding, dapat dimulai juga pekerjaan atap, pemasangan rangka atap. Lalu ketika sudah selesai, maka dapat memasang penutup atap, lalu melakukan pekerjaan lantai, dan pekerjaan lantai ini dilakukan bersamaan dengan pekerjaan plumbing karena tidak tempatnya itu terpisah, lokasinya terpisah. Lalu sebenarnya bisa juga dilakukan pekerjaan elektrikal secara bersamaan, tapi karena kekurangan sumber daya, maka pekerjaan elektrikal dilakukan setelah pekerjaan plumbing selesai. Dan elektrikal ini dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pintu dan kusen, namun karena pemasangan pintu tidak dapat dilakukan bersama dengan kusen, maka pekerjaan pintu dan kusen ini dilakukan semuanya start to finish. Lalu untuk kurva S itu sendiri, jadi dapat dilihat bahwa pekerjaan preliminar di sini hanya memerlukan waktu 1 minggu, struktur 3 minggu kurang lebih, lalu pekerjaan dinding juga selama 3 minggu, pekerjaan lantai, plumbing, saniter, elektrikal, pintu masing-masing 1 minggu. Dan dengan durasi 31 hari kerja dan total biaya Rp233.278.999, maka dan total luas tanah adalah 15 meter persegi, maka biaya per meter persegi untuk membangun MCK umum ini adalah Rp8.218.600. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai Bill of Quantity atau BOQ dari kelompok kami. Pada Bill of Quantity kelompok kami terdiri atas beberapa pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan preliminaries, yang mana terdiri atas pekerjaan pendahuluan seperti survei lapangan, dan juga pekerjaan persiapan pada lahan. Diikuti dengan pekerjaan struktur, yang mana pekerjaan struktur ini meliputi pekerjaan tanah, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, pengerjaan beton, dengan yang mana pada proyek kami ini kami menggunakan beton dan kualitas K225, dan terakhir pada pekerjaan struktur adalah pekerjaan atap, yang mana di pekerjaan atap ini akan menggunakan kayu kelas 2. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan dinding, yang mana pekerjaan dinding ini terdiri atas penyusunan dinding, pengerjaan acian, pelapisan cat waterproof, dan juga pemasangan keramik dinding. Selanjutnya adalah pekerjaan lantai, yang mana di pekerjaan lantai ini terdiri atas pelapisan tanah dengan semen dan juga pemasangan keramik lantai, yang mana ukurannya 40 cm x 20 cm. Selanjutnya adalah pekerjaan plumbing, yang mana di pekerjaan plumbing ini hanya terdiri atas satu pekerjaan utama, yaitu pemasangan pipa saluran air bersih beserta aksesoris-aksesorisnya. Yang berikutnya adalah pekerjaan elektrikal, yang mana pekerjaan elektrikal ini terdiri atas pemasangan kabel listrik, pemasangan saklar lampu, dan juga pompa air. Dan terakhir ditutup dengan pekerjaan pintu dan kusen, yang mana kami akan menggunakan set pintu dan beserta kusennya berbahan PVC dengan ukuran 2 meter x 0,6 meter. Setelah melanjut BOQ dari Ricky, selanjutnya akan masuk ke analisa harga satuan. Di analisa harga satuan ini, kami menggunakan 6 standar dari SNI. Yang pertama adalah SNI 7394 tahun 2008, pekerjaan beton, SNI 6897 2008, pekerjaan dinding, SNI 7395 2008, pekerjaan penutup lantai dan dinding, SNI 2835 2008, pekerjaan tanah, SNI 3434 2008, pekerjaan kayu, SNI 2837 2008, pekerjaan plasteran. Nah, jadi untuk pekerjaan pembersihan lahan, yang pertama adalah kami akan melakukan memasang 1 meter kubik bow plank dengan total harga satuan pekerjaannya sebesar Rp146.567. Untuk pekerjaan tanah, untuk menggali 1 meter kubik tanah dalam 1 meter, harga satuan pekerjaan yang dibutuhkan sebesar Rp113.875. Untuk pekerjaan urukan pasir, harga satuan pekerjaan yang dibutuhkan sebesar Rp979.482. Untuk pekerjaan pondasi ini, untuk memasang pondasi batu belah dengan campuran 1 PC banding 3 PP,
Harga satuan pekerjaan yang dibutuhkan sebesar Rp496.798. Untuk membuat saluran air limbah dengan memasang pipa penyaluran limbah jenis pipa tanah dengan diameter 4 inci, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp305.134. Untuk pekerjaan beton, membuat 1 meter kubik slab beton bertulang dengan 200 kg besi plus bekisting, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp10.999.390. Untuk membuat 1 meter kubik kolom beton bertulang dengan 300 kg besi plus bekisting, harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan sebesar Rp15.647.214. Untuk pekerjaan dinding 1 meter kubik beton bertulang, 150 kg besi plus bekisting, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp6.194.927. Untuk pekerjaan atap beton K100, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp2.464.243. Untuk pekerjaan pembesian atap dengan besi beton polos 1 ulir, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp1.186.547. Untuk pekerjaan baffle 1 meter kubik beton bertulang dengan 150 kg besi plus bekisting, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp7.848.253. Untuk pekerjaan dinding transparan bata merah ukuran 20 x 11 x 5 cm dengan campuran spesi 1 PC banding 2 PP, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp268.472. Untuk pekerjaan dinding bata merah ukuran 20 x 11 x 5 cm dengan campuran spesi 1 PC banding 3 PP, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp156.552. Untuk pekerjaan acian, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp70.322. Untuk pekerjaan memasang dinding keramik dengan ukuran 25 x 25 cm, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp380.543. Untuk membuat 1 meter persegi waterproofing, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp102.245. Untuk pekerjaan atap kayu, untuk konstruksi kuda-kuda konvensional dengan ukuran kayu 8/12, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp3.206.789. Untuk pekerjaan ring balok 8/12, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp4.359.433. Pekerjaan kaso 5/7, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp1.210.609. Untuk pekerjaan rank 3/4, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp2.349.894. Untuk penutup atap bitumen dengan ukuran 30 x 100 cm, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp77.250. Untuk membuat 1 meter nok bitumen, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp4.748.544. Untuk membuat pekerjaan acian 1 meter persegi, harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan sebesar Rp154.361. Untuk memasang 1 meter persegi lantai ubin warna ukuran 40 x 20 cm, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp389.705. Untuk pekerjaan plumbing dan saniter, untuk pemasangan pipa air bersih dengan memasang 1 meter pipa PVC tipe AW dengan ukuran 1 inci, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp141.595. Memasang 1 buah bak mandi teraso dengan volume 0,3 meter kubik dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp839.848. Memasang 1 buah kloset jongkok teraso, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp701.167. Memasang 1 buah floor drain, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp162.877. Memasang 1 buah keran air dengan diameter 3/4 inci atau 1,5 inci, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp101.973.
Memasang pipa kotor PVC tipe D dengan diameter 4 inci, harga satuan pekerjaan dihasilkan Rp316.988. Untuk pekerjaan kusen dan pintu, memasang pintu berbahan PVC 2 kali 0,6 meter, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp375.059. Memasang kusen pintu, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp379.545. Memasang handle pintu, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp103.685. Untuk memasang engsel, harga satuan pekerjaan yang dihasilkan sebesar Rp117.920. Untuk pekerjaan memasang set kunci, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp183.551. Untuk pekerjaan elektrikal, pemasangan satu titik lampu, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp120.007. Pemasangan satu saklar, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp104.482. Pemasangan satu buah pompa, harga satuan pekerjaan dihasilkan sebesar Rp657.956. Setelah dari analisa harga satuan, selanjutnya akan masuk ke rencana anggaran biaya. Nah, untuk pekerjaan preliminaris, pekerjaan pendahuluan dan mengenai pekerjaan persiapan, harga yang dihasilkan jumlahnya totalnya sebesar Rp3.488.643. Untuk pekerjaan struktur, terdiri dari 3 pekerjaan, yaitu pekerjaan tanah, pekerjaan beton, dan pekerjaan atap. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp63.869.452. Untuk pekerjaan dinding, dengan 4 pekerjaan, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp39.533.760. Untuk pekerjaan rantai, jumlah total harga yang dikeluarkan sebesar Rp2.383.366. Untuk pekerjaan plumbing dan saniter, total harga biaya yang dikeluarkan sebesar Rp7.354.938. Untuk pekerjaan elektrikal, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.780.405. Dan untuk pekerjaan pintu, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.868.435. Sehingga total dari rencana anggaran biaya untuk pembangunan MCK umum dan KBR untuk instalasi pengolahan air limbah adalah sebesar Rp123.278.999. Oke, dan selanjutnya saya akan bahas tentang risk breakdown struktur. Pada proyek sanitasi kampung nelayan Mustika Kali Adem dibagi menjadi 7 resiko. Yang pertama yaitu resiko survei, dan yang kedua resiko kualitas yang dibagi menjadi material dan pengerjaan. Yang ketiga risiko personalia dan organisasi yang dibagi menjadi perencanaan dan personalia dan controlling. Dan keempat risiko teknis yang dibagi menjadi alat, gambar, dan alam. Dan yang kelima risiko desain struktur dibagi menjadi desain dan perencanaan desain dan biaya. Dan yang keenam risiko finansial dibagi menjadi pembayaran, perubahan harga, dan inflasi. Dan yang ketujuh yaitu ada risiko kontraktual yang dibagi menjadi adendum kontrak, pelanggaran kontrak, perselisihan kedua belah pihak, kelengkapan dokumen. Dan yang selanjutnya saya akan bahas tentang risk registernya. Di risk register ada tingkat keparahan risiko. Beberapa tingkat keparahan yaitu ada insignifikan, minor, moderate, major, dan catastrophic. Dan tingkat risikonya ada rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Dan berikut adalah risk assessment matrix-nya. Dan untuk risk register yang pertama yaitu risiko survei. Risiko survei dibagi menjadi 3 yaitu data penelitian tidak valid, penyebab risikonya, tim survei mengisi data penelitian survei berdasarkan asumsi. Akibatnya perencanaan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan penanganan respon risiko proaktifnya proaktifnya menyiapkan tim survei yang profesional dan langsung turun ke lapangan untuk survei. Dan respon risiko reaktifnya memperbaiki data yang tidak valid dengan melakukan survei ulang. Dan yang kedua, tersebar luasnya virus COVID-19 pada area survei.
Penyebab risikonya, tim survei dan orang di area survei tidak menggunakan masker saat survei berlangsung. Akibatnya tim survei terkena dampak COVID-19. Dengan respon risiko proaktifnya menyediakan alat protokol kesehatan dengan lengkap seperti masker dan hand sanitizer. Dan respon risiko reaktifnya melakukan rapid test setelah melakukan survei. Dan risiko survei terakhir yaitu konflik pada area survei. Dengan penyebab risiko tidak ada surat izin survei. Akibatnya penelitian survei tidak dapat dilaksanakan. Respon risiko proaktifnya membuat surat izin survei dan meminta izin pada pihak RT untuk melakukan survei. Respon risiko reaktifnya meminta maaf dan membuat surat izin survei. Dan yang kedua itu risiko kualitas. Yang pertama saya akan bahas tentang material. Yang pertama, kekurangan material yang dibutuhkan. Penyebab risikonya perhitungan dari QS tidak teliti hingga pemesanan material tidak sesuai kebutuhan. Dengan penilaian risikonya, pada proses pemesanan material sebaiknya melakukan proses pengecekan yang lebih teliti. Begitu pula juga dengan kelebihan material yang dibutuhkan. Dan risiko selanjutnya yaitu kehilangan material. Penyebab risikonya keamanan pada lingkungan proyek kurang ketat dengan akibat kerugian pada biaya dan mengakibatkan keterlambatan pada proyek. Respon risiko proaktifnya membeli bahan material saat sudah mau dibutuhkan. Dan respon risiko reaktifnya memesan kembali material atau meminta ganti rugi pada supplier, meningkatkan keamanan dan lebih memperhatikan prosedur penanganan material. Dan yang terakhir, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyebab risikonya pengecekan yang kurang teliti pada spesifikasi material dengan akibat proyek yang berjalan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan mengakibatkan pengulangan pada pekerjaan tersebut sehingga terjadinya keterlambatan proyek. Dan risiko kualitas selanjutnya itu bagian pengerjaan. Yang pertama, salah lokasi pengecoran. Penyebab risikonya kurangnya ketelitian dalam inspeksi dan pekerjaan. Akibatnya melakukan pekerjaan ulang yang dapat menghambat pekerjaan proyek. Dengan respon risiko proaktifnya mengecek dan memastikan lokasi yang akan dicor sudah tepat. Respon risiko reaktifnya membongkar dan pekerjaan dan melakukan pengecoran ulang. Selanjutnya ada risiko kekuatan hasil cor tidak sesuai dengan rencana. Penyebab risikonya tidak melakukan tes mutu beton sebelum proses penuangan beton pada cetakan. Akibatnya bongkar dan melakukan pekerjaan ulang. Respon risiko proaktifnya yaitu saat melakukan memastikan bahan campuran beton sudah sesuai dengan rencana. Dan respon risiko reaktifnya membuat mix desain beton lebih tinggi dari yang direncanakan. Dan selanjutnya terdapat cacat pada hasil cor. Dengan penyebab risikonya, survei tidak terlalu memperhatikan saat proses pengecoran dan atau kesalahan dalam penggunaan alat bantu vibrator. Akibatnya bongkar dan melakukan pekerjaan ulang. Dengan penanganan risiko saat proses pengecoran lebih diperhatikan dan diperiksa dengan seksama. Dengan respon risiko proaktifnya saat pengecoran lebih diperhatikan dan respon risiko reaktifnya melakukan perbaikan langsung seperti injeksi, menambal beton yang cacat, capping beton yang cacat. Dan risiko kualitas selanjutnya, backcasting miring sehingga hasil cor miring. Dengan penyebab risiko, pemasangan backcasting tidak menggunakan water pass sehingga hasil cor yang menjadi tidak seimbang atau miring. Akibatnya bongkar dan melakukan pekerjaan ulang. Penanganan risikonya saat memasang backcasting lebih teliti dan diperhatikan agar tidak miring atau menggunakan alat water pass untuk lebih memastikan agar tidak miring. Dan yang ketiga yaitu risiko personalia dan organisasi. Yang pertama, perencanaan personalia, pekerja tidak memahami SOP pekerjaan. Penyebab risikonya pekerja yang bekerja pada proyek tidak berpengalaman dan tidak bersertifikat. Akibatnya terjadi keterlambatan proyek dan kontraktor akan kesulitan memberi arahan kepada pekerja yang tidak memahami SOP pekerjaan. Penanganan risikonya mencari atau mempekerjakan pekerja yang sudah bersertifikat, yang memahami SOP dan yang akan dikerjakan dan berpengalaman. Selanjutnya, tidak ada pelatihan bagi pekerja. Penyebab risikonya pekerja tidak mengerti dan melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Akibatnya proyek terhambat dan adanya kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Penanganan risikonya mengadakan pelatihan bagi pekerja sebelum memulai proyek agar
pekerja dapat mengerti dan melakukan pekerja sesuai dengan arahan pelatihan. Dan selanjutnya ada bagian controlling, pengukuran dan inspeksi yang dilakukan kurang teliti. Penyebabnya kurangnya ketelitian surveyor lapangan. Akibatnya ukuran dan mutu yang diinginkan tidak sesuai. Penanganan risikonya melakukan pengukuran minimal 2 kali untuk memastikan kesesuaian antara gambar rencana dan kenyataan, meminta bantuan quality control untuk memantau pengukuran dan inspeksi. Dan yang keempat ada risiko teknis, bagian alat, demobilisasi alat yang susah. Penyebabnya adalah lokasi proyek berada di jalan yang sempit dan keramaian. Akibatnya waktu pengerjaan proyek menjadi terhambat. Penanganan risikonya menambah estimasi waktu alat dapat tiba di lapangan atau mendemobilisasi alat maksimal 1 hari sebelum digunakan. Dan yang kedua itu ada gambar, shop drawing tidak lengkap. Penyebabnya tidak telitinya arsitektur yang menggambar gambar kerja sehingga ada bagian info yang dibutuhkan yang kurang. Akibatnya hasil pengerjaan tidak sesuai dengan keinginan owner. Penanganan risikonya, jika ada gambar yang kurang lengkap, sebaiknya bertanya kepada bagian arsitek dulu sebelum pengerjaan agar tidak mengalami kesalahan. Dan selanjutnya ada faktor alam, tidak dapat melakukan pekerjaan karena cuaca yang tidak mendukung seperti hujan. Penyebab risikonya, pekerja terhambat, produktivitas menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Akibatnya stop pekerjaan sementara. Penanganan risikonya memasang terpal atau mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berdampak akibat cuaca yang buruk. Dan risiko yang kelima yaitu risiko desain konstruksi. Yang pertama, terdapat kemungkinan kesalahan perhitungan desain. Penyebab risikonya ketidaktelitian konsultan dalam menghitung desain. Akibatnya mutu bangunan tidak baik dan dapat mengalami keruntuhan. Respon risiko proaktifnya memeriksa dan mengevaluasi desain dengan teliti agar tidak ada kesalahan pada perhitungan desain. Dan respon risiko reaktifnya menghentikan pekerjaan sementara dan memperbaiki kesalahan perhitungan desain. Dan selanjutnya ada owner dapat mengubah BOQ dan gambar spesifikasi sewaktu-waktu. Penyebab risikonya kontrak tidak jelas mengenai syarat-syarat. Akibatnya melakukan pekerjaan ulang dan atau penambahan biaya. Dengan respon risiko proaktifnya memperjelas kontrak kerja dan respon risiko reaktifnya menolak pekerjaan. Dan yang keenam yaitu risiko finansial. Yang pertama, sewaktu-waktu mengalami perubahan sistem pembayaran. Penyebab risikonya owner mengalami kendala keuangan atau kontraktor tidak mampu mengelola biaya proyek. Akibatnya pengelolaan pembiayaan kontraktor harus diubah. Sistem kas alir perusahaan mengalami perubahan. Dengan penanganan risikonya, pihak kontraktor dan owner harus memiliki sistem keuangan yang baik. Kontraktor mampu mengelola manajemen biaya proyek. Dan selanjutnya, kenaikan harga alat maupun material. Penyebab risikonya adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang harga alat dan material. Akibatnya, perubahan tambahan biaya dan pengadaan material terhambat. Dengan penanganan risikonya, mengantisipasi perhitungan biaya alat dan material dengan menambahkan biaya cadangan jika ada kenaikan harga. Dan yang terakhir yaitu inflasi. Terjadinya inflasi harga akibat ekonomi negara yang menurun. Penyebab risikonya terjadi krisis ekonomi negara menurun. Akibatnya terjadi perubahan tambahan biaya dan perubahan nilai kontrak. Dengan penanganan risikonya, melakukan manajemen keuangan dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan ekonomi negara. Dan yang terakhir ada risiko kontraktual. Yang pertama, kemungkinan proyek dapat mengalami penghentian pekerjaan sementara. Penyebab risikonya force majeure, owner mengalami kendala keuangan atau terjadi kecelakaan atau terjadi bencana alam atau adanya PSBB. Akibatnya terjadi penundaan pelaksanaan proyek, penambahan waktu pengerjaan proyek. Dengan penanganan risikonya menambah durasi pekerjaan proyek. Dengan respon risiko proaktifnya mengelola manajemen keuangan untuk menghindari kendala keuangan dan peningkatan safety untuk menghindari kecelakaan kerja. Dengan respon risiko reaktifnya menambah durasi pekerjaan dan mengubah scheduling proyek. Dan yang selanjutnya kontraktor risiko selanjutnya yaitu kontraktor meminta penambahan waktu pelaksanaan proyek. Penyebab risikonya banyak pekerjaan tertunda akibat cuaca yang buruk, terjadi perubahan desain terus-menerus, pengadaan material yang terlambat. Dengan akibatnya
Penyelesaian proyek semakin diundur, bisnis perusahaan penggunaan bisa menjadi terganggu. Penanganan risikonya yaitu menyewa kontraktor tambahan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Dan selanjutnya ada pelanggaran kontrak, yaitu penundaan pembayaran, waktu pembayaran terlambat, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak. Penyebab risikonya, owner mengalami kendala keuangan sehingga tidak dapat membayar tepat waktu sesuai dengan isi kontrak. Akibatnya, proyek terhambat dan kontraktor mengalami kerugian. Penanganan risikonya melihat isi kontrak, pernyataan, sanksi atas pelanggaran keterlambatan pembayarannya. Dan selanjutnya ada perselisihan antara kedua belah pihak, yang yaitu terjadi persengketaan antara owner dan kontraktor akibat force majeure. Dengan penyebab risikonya, adanya perbedaan pendapat antara owner dan kontraktor dalam pengambilan keputusan, akibatnya pemutusan kontrak. Penanganan risikonya menyepakati bersama terkait kejadian dikategorikan force majeure dalam kontrak dan menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan dokumen. Risiko kelengkapan dokumen, pasal pasal dalam kontrak tidak memuat jelas seluruh risiko. Dengan penyebab risikonya kurangnya proses identifikasi risiko. Akibatnya risiko yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan risikonya melakukan identifikasi risiko dengan melihat seluruh aspek, memastikan seluruh risiko tertuang dalam pasal-pasal kontrak. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.